Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story yang menceritakan tentang sebuah kos-kosan yang ada di Jakarta. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tempat baru, suasana baru, seharusnya menyenangkan. Tapi kita harus sadar kalau semua tempat pasti punya sejarah di belakangnya, termasuk tempat kos. Seorang teman akan bercerita kisah seramnya yang ia alami di tempat kos Senopati, Jakarta. Simak di sini di Bri Story. Jakarta, kota metropolitan yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Kota besar dengan tingkat keruwetan yang level tinggi. Tapi, apa mau dikata, garis hidup menuntun aku untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota negara ini. Hai, aku Ovi, perempuan 28 tahun asal Jambi. Sudah 4 tahun lebih jadi penduduk ibu kota. Sejak lulus kuliah dulu, mau gak mau, aku jadi terbiasa dengan ritme hidup dan suasana Jakarta. Mungkin sama dengan banyak orang lain yang juga berstatus sebagai pendatang. Waktu awal tinggal di Jakarta, aku harus melewati masa adaptasi yang sangat berat. Suasana lingkungan, orang-orangnya, ritme hidup, semua sangat berbeda dengan yang aku rasakan dan aku alami sejak kecil di kampung halaman. Semuanya berbeda jauh, termasuk masalah tempat tinggal. Kalau di Jambi, sejak lahir sampai kuliah, aku tinggal di rumah orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Di Jakarta, aku harus ngekos sendirian, tinggal di tempat baru dan lingkungan yang baru. Ngomong-ngomong tentang kos, selama ini aku sudah merasakan 3 tempat yang berbeda. Berpindah dengan segala pertimbangan dan penyebabnya. Kenapa aku bisa sampai 3 kali pindah kos? Pindah kos yang pertama, karena awalnya aku memang buru-buru untuk segera dapat tempat tinggal. Jadi ya, aku agak sembarangan memilih tempat kos. Dengan pikiran, ya sudahlah, yang penting ada tempat tinggal dulu. Dan hasilnya aku nggak betah dengan lingkungannya. Terlalu bebas sih menurutku. Nggak lama, hanya 3 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk cari kos baru. Tempat kos yang kedua ini tempatnya enak, homey banget lah. Letaknya di tengah kota. Tapi hanya sekitar 6 bulan saja aku tinggal di tempat ini. Kenapa kok cuma 6 bulan? Karena nggak tahan dengan ketakutan konstan yang aku alami. Sampai akhirnya aku menemukan tempat kos ketiga di daerah Gandaria. Sampai sekarang aku masih tinggal di tempat ini. Nah, malam ini aku akan menceritakan tentang pengalamanku saat tinggal di tempat kos yang kedua. Tempat kos yang sangat nyaman, seperti yang kubilang tadi. Hanya sekitar 6 bulan aku tinggal di sana. Sebentar, enggak, itu cukup lama bila melihat perjalanannya. Sampai aku memutuskan untuk pindah karena nggak tahan dengan kejadian-kejadian seram yang makin lama makin sering terjadi. Begini ceritanya. Seperti yang sudah sedikit aku bahas tadi, kos pertama memang aku pilih karena terpaksa. Saat itu harus sudah punya tempat tinggal, jadi ya seadanya saja lah. Dan benar di situ aku sama sekali nggak betah. Sudah lokasinya jauh dari tempat kerja, agak kumuh. Pokoknya banyaklah hal yang akhirnya memaksaku untuk mencari kos baru dan pindah secepatnya. Ya sudah, dengan bantuan dari OB kantor, aku akhirnya menemukan kos yang menurutku cukup nyaman dan sangat ramah.
Dari beberapa tempat survei, akhirnya rumah kos ini yang aku pilih. Letaknya relatif dekat dengan kantor. Perusahaan tempatku bekerja berkantor di salah satu gedung di kawasan SCBD. Sementara tempat kos yang aku taksir ini letaknya di Senopati. Benar-benar dekat. Kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka aku bisa saja berjalan kaki pulang pergi kantor. Cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei untuk melihat keadaannya. Aku langsung memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru ini. Hingga pada satu hari, Sabtu di bulan Mei 2016, aku pindah ke tempat yang baru, tempat kos keduaku di Jakarta. Kos ini berbentuk rumah besar, rumah yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang besar juga. Bisa dibilang perumahan orang kaya. Akan tetapi untuk wilayah kota besar, perumahan ini cukup sepi. Jalan kompleksnya cukup lebar dengan pohon rindang di kanan dan kiri. Jarang sekali terlihat penghuninya berinteraksi di luar rumah. Paling hanya mobil mewah keluar masuk garasi dari setiap rumahnya. Selebihnya sepi. Rumah kos yang akan aku tempati juga begitu. Rumahnya besar dengan halaman yang cukup luas. Garasinya cukup untuk 4 mobil. Nah, di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi kalau dilihat dari depan, rumah ini nggak terlihat kalau di dalamnya ada tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu-ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Kedepannya aku akan memanggil beliau dengan panggilan Ibu Dewi. Ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. Satu asisten membantu mencuci dan setrika dari para penghuni kos. Dari 8 kamar, terisi hanya 5, nak. 3-nya masih kosong. Dan kayaknya 2 kamar penghuninya juga jarang pulang. Katanya sering tugas luar kota. Biasanya juga kalau akhir pekan seperti ini, semua penghuni kos pada mudik ke kota asal. Jadi nanti mungkin kamu akan sendirian di kos. Begitu kata Bu Dewi ketika kami bercakap-cakap di teras rumah ketika aku baru saja sampai. Kebetulan saat itu masih sedikit barang bawaan dari tempat kos sebelumnya. Hanya pakaian dan beberapa perlengkapan saja. Semoga kamu betah ya. Silakan kalau mau istirahat. Begitu kata Bu Dewi menutup percakapan. Cukup panjang lebar percakapan kami sore itu. Banyak informasi baru yang aku dapat setelahnya. Kesimpulannya, rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum, dan dapat menggunakan dapur dan segala perlengkapannya. Dapur berada di lantai bawah. Selesai berbincang, aku lalu menuju kamarku. Pertama-tama, aku harus masuk melalui garasi. Di ujung belakang garasi ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah ini punya banyak kamar kos. Kamarnya ada 8. Paling depan dekat tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuni. Lalu setelah itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi, dan TV, serta galon air minum. Sepertinya ini adalah ruang tamu atau ruang tempat bersantai. Di samping ruang santai ini ada lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Kamarku letaknya di paling ujung sebelah kiri. Nyaman, rumah ini sangat nyaman. Hari itu sempat berpikir kalau aku mungkin akan lama tinggal di tempat ini. Tapi ternyata gak memakan waktu lama bagiku untuk membereskan barang-barang. Ya, memang masih sedikit yang aku punya.
Kamarku berukuran cukup besar. Di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga AC. Nggak perlu punya TV, karena di ruang tengah sudah ada TV. Kekurangannya ya cuma satu, jarak ke kamar mandi cukup jauh. Akan jadi PR buatku apabila harus buang air tengah malam. Tapi ya sudahlah, itu nggak masalah. Selesai beberes, aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya lelah memaksaku untuk terlelap. Padahal hari masih sore. Cukup lama aku tertidur, sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Aku mengucek-ngucek mata sebentar. Kemudian aku memutuskan untuk mandi. Badan terasa lengket karena aktivitas seharian. Membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku lalu keluar kamar menuju kamar mandi. Tapi ketika sudah berada di ruang tamu, aku memutuskan untuk terlebih dahulu duduk di sofanya, berniat sebentar santai sambil menonton TV. Sendirian aku di depan TV. Dan aku yakin juga kalau sedang sendirian di lantai atas ini, karena sama sekali nggak kelihatan penghuni kos lain ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Ya pokoknya sepi aja. Tapi ternyata cukup lama aku berdiam sendirian di depan TV. Sampai kira-kira jam setengah 10, aku masih asyik menonton TV. Nah, ketika sedang asyik nonton sendirian itulah aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi. Akhirnya ada penghuni kos yang datang. Begitu pikirku dalam hati. Tapi setelah aku tunggu ternyata nggak ada orang yang datang. Dan suara itu hilang. Karena penasaran, aku menoleh ke belakang, ke arah tangga. Dan benar saja nggak ada siapa-siapa. Padahal aku sangat yakin kalau tadi mendengar ada suara langkah kaki naik tangga. Ya sudahlah, mungkin ada yang mau naik tangga tapi nggak jadi. Positif aku berusaha berpikir. Seketika itu juga aku memutuskan untuk mandi. Lalu bangkit dari tempat duduk menuju toilet. Ada 3 kamar mandi. Aku memilih yang paling pinggir dekat tangga. Setelah selesai, ketika sedang berhanduk mengeringkan badan, tiba-tiba aku mendengar suara yang sama dengan yang aku dengar sebelumnya. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi, sedang menaiki tangga. Kali ini suaranya lebih jelas, karena aku sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Aku yakin kalau itu suara orang yang sedang naik tangga. Karena penasaran, lalu aku sedikit membuka pintu kamar mandi, mengintip keluar. Benar, sepersekian detik aku sempat melihat kalau ada seseorang yang melintas berjalan. Lalu pandanganku terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang aku lihat barusan adalah perempuan. Nampak jelas rambut panjangnya terurai di belakang. Syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang. Lagi-lagi aku merasa senang. Setelah selesai, aku kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu aku nggak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Aku nggak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Sudah malam juga. Lebih baik besok saja kalau aku berniat hendak berkenalan. Sudah nyaris jam 11. Nggak terasa sebelum tidur, aku berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan kalau-kalau kehausan tengah malam nanti. Kemudian, sekali lagi aku keluar kamar mandi menuju ruang TV. Ruang TV nggak terlalu terang, lampunya redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas. Aku lalu mengisi botol minuman dengan air putih dari galon. Setelah selesai, aku melangkah lagi ke kamar. Ketika sedang tepat berada di depan kamar yang letaknya persis di depan kamarku, selintas aku mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu. Suara tawa diselingi dengan gumaman yang gak jelas. Oh,
Ternyata perempuan tadi kamarnya di sini. Begitu pikirku. Gak terlalu penasaran, lalu aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di kamar gak langsung tidur, karena sore tadi tidurku cukup lama. Jadinya rasa kantuk gak juga muncul. Sampai tengah malam. Selama itu aku hanya bermain HP, scrolling menatap timeline medsos. Sampai akhirnya sekitar jam 1 ada kejadian aneh. Kejadian ini menarik perhatianku. Awalnya, aku mendengar suara kalau sepertinya kamar yang persis di depanku pintunya terbuka. Sepertinya penghuninya hendak keluar. Tapi setelah pintu itu terbuka, gak ada suara lagi. Hening dan sepi. Sampai akhirnya aku mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis. Ya, ada perempuan menangis. Aku lalu berdiri melangkah mendekati pintu, mendekatkan telinga, menajamkan pendengaran, coba menangkap suara dari luar. Dan benar, ada perempuan menangis terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras, tapi pelan tertahan. Aku yakin juga kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar, tapi dari lorong depan. Ada perempuan yang sedang menangis di depan kamarku. Seketika itu juga batinku berperang antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar atau membiarkannya saja dan kembali tidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan kurai gagang pintu lalu memutarnya. Ada perasaan ragu dalam hati. Makanya aku sangat pelan membuka pintu itu. Sampai akhirnya pintu terbuka lebar. Lorong kamar terlihat gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu yang ada di kamarku saja. Pandangan langsung kuarahkan ke kamar depan. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada orang. Gak ada perempuan menangis. Pintu kamar depan juga kembali tertutup rapat. Lalu siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba aku merinding seketika itu juga dan langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur, aku mulai merinding ketakutan. Siapa perempuan menangis tadi? Entahlah. Intinya malam minggu itu aku habiskan dengan tidur gak nyenyak, memikirkan peristiwa yang baru terjadi sebelumnya. Hari minggunya, aku bangun siang. Sekitar jam 11 baru benar-benar terjaga. Setelah itu aku memutuskan untuk mandi. Tapi ketika lewat ruang TV dalam perjalanan menuju toilet, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk menonton TV. Penghuni baru ya? Perkenalkan, gue Aldi. Hehe, Aldi. Saat itu juga kami berkenalan lalu berbincang panjang lebar. Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantornya di SCBD juga sama dengan aku. Gue biasanya kalau weekend pulang ke Karawang, tapi semalam nginep di kosannya temen sih, baru sampai juga. Begitu Aldi bilang. Sendirian dong lo di sini tadi malam ya? Kan pada minggat semua kalau weekend. Enggak bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu ada yang dateng deh, jawabku. Lah tumben, siapa yang dateng? Dari kamar mana? Itu bang, kamar yang itu, jawabku lagi sambil menunjuk kamar yang letaknya di belakang TV, persis di depan kamarku. Emang ada orang baru juga ya? Tanya Aldi lagi. Gak tahu bang. Setauku yang pindahan kemarin cuma aku deh. Oh gitu. Aldi mengangguk pelan. Tapi dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sepertinya agak bingung mendengar jawabanku. Setelah itu Aldi seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari percakapan siang itu, aku jadi dapat mendapatkan informasi tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi,
Yang paling sering tinggal di sini hanya dia dan Asti. Dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu Asti sedang mudik ke rumahnya yang ada di Bandung. Siang hingga sore, aku habiskan berbincang dengan Aldi. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya aku jalani di rumah ini. Sampai akhirnya aku kenal dengan semua penghuni kos. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang aku rasakan. Awalnya hanya kejanggalan aneh kecil yang bisa dianggap remeh. Contohnya seperti aku mendengar suara orang naik tangga padahal nggak ada siapa-siapa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume tinggi. Keanehan itu banyak terjadi ketika aku benar-benar sendirian di kos itu. Di akhir pekan, ketika semua penghuninya mudik atau bermalam di tempat lain, kecuali aku. Awalnya semua kejanggalan itu aku anggap angin yang lalu. Gak aku pedulikan lah. Tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Sementara penghuni kos lain seperti menghindar ketika aku membuka percakapan untuk membahasnya. Semua seperti hendak menutupi sesuatu yang mulai mengganggu. Aku semakin sering mendengar suara perempuan menangis dan kadang tertawa, atau kadang seperti sedang bicara sendirian. Semua itu aku mendengarnya dari kamar depan atau lorong depan kamar. Siapa perempuan itu? Aku nggak tahu. Karena ya itu tadi, penghuni lain nggak pernah mau menjelaskan. Ya sudahlah. Aku anggap penghuni kamar depan mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota. Mungkin saja. Sampai akhirnya ada kejadian sangat seram yang membuat aku memutuskan untuk pindah mencari kos lain. Aku masih ingat, waktu itu Jumat malam. Semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat lain. Tinggal aku sendirian seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai beberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV. Sendirian aku asyik tertawa cekikikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Terkadang tawaku kencang karena saking lucunya. Waktu itu belum terlalu malam. Masih jam 9. Tapi semakin malam, acara TV semakin lucu dan menarik. Aku semakin sering tertawa cekikikan lepas. Sampai ketika aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar ada yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir aku nggak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain yang mengiringi tawaku. Seperti aku sedang tertawa berdua. Entah dengan siapa. Setelah TV sudah senyap, suasana menjadi hening. Gak ada suara apa-apa. Ah, mungkin penghuni di bawah yang lagi cekikikan, pikirku begitu. Ya sudahlah. Aku lalu kembali menaikkan volume TV dan kembali asyik menonton acaranya. Tapi sekitar jam 10 lewat, tiba-tiba kantuk datang. Lelah tubuh membuatku nggak tahan lagi untuk terlelap. Dan akhirnya aku tertidur di sofa depan TV. Ada suara cekikikan. Cekikikan perempuan, dan suara itu membangunkanku dari tidur. TV masih menyala. Di atasnya ada jam dinding yang jarum pendeknya menunjuk ke angka 1. Sudah lewat tengah malam ternyata. Sekali lagi suara itu terdengar. Siapa yang cekikikan tengah malam begini? Suara tawa yang sangat jelas terdengar. Dari arahnya, aku yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemas karena baru saja terjaga, aku jadi segar karena suara ini. Suara yang tentu saja membuat suasana jadi mencekam dan semakin mencekam. Bulu kuduku kembali berdiri. Aku merinding ketika suara cekikikan itu kembali muncul.
Rasa takut mulai memonopoli isi jiwaku, menyeruak ke seluruh rongga kepala. Pada detik itu, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang TV lalu masuk kamar, melarikan diri. Namun, ketika sudah bangkit dari duduk dan ingin melangkah kembali ke kamar, ketika posisi sudah berada di tempat yang bisa melihat kamar mandi, refleks aku menoleh ke kiri karena mendengar tawa cekikikan itu sekali lagi. Pada saat itulah akhirnya aku bisa melihat sumber suara itu. Di ujung lorong, di sebelah kamar mandi, depan tangga besi, aku melihat sosok perempuan sedang duduk di lantai dengan rambut panjang yang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik seram, lagi-lagi dia tertawa cekikikan sambil menatap tajam. Sontak aku langsung mempercepat langkah menuju kamar. Tapi ketika sudah tepat berada di depan pintu, lagi-lagi aku melirik ke tempat sosok perempuan seram itu berada. Semakin mengerikan karena ternyata dia sudah nggak di posisinya. Sudah nggak duduk lagi. Sosok seram itu kini sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju tempat aku berada. Di ujung mata, aku masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Tapi akhirnya aku sukses membuka pintu. Cepat-cepat aku masuk kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Tempat tidur adalah tujuan utama. Sambil berselimut, aku terbaring di atasnya. Suasana semakin mencekam karena selama itu pula suara tawa cekikikan terus terdengar semakin jelas. Sialnya, aku lupa mengunci pintu. Gagang pintu kamar bergerak-gerak sendiri. Ada yang coba membukanya dari luar. Gemetaran tubuhku, nyaris nangis. Akhirnya, pintu kamarku perlahan terbuka. Aku berdiri menatap tajam. Dia pun ada di sana, tersenyum dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Kok setannya nggak tembus pintu aja ya? Aku yang sudah di puncak ketakutan melihat itu semua langsung menarik selimut hingga menutupi wajah. Sekali lagi dia tertawa. Dan kali ini terdengar kalau dia sedang berdiri tepat di belakangku, di samping tempat tidur. Dan aku merasakan ada yang menempel di punggungku. Aku yakin kalau sosok perempuan menyeramkan tadi kini terbaring di atas tempat tidur bersamaku. Dan benar saja, dia kembali tertawa pelan. Aku menangis dalam diam. Sungguh peristiwa seram yang pernah aku alami selama hidup. Gak berpikir panjang, besoknya aku langsung memutuskan untuk cari tempat kos baru karena aku takut. Sambil menunggu dapat kos baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor. Dia berbaik hati untuk menampungku sementara waktu. Selang seminggu kemudian, aku bertemu Aldi di tempat kos. Pada saat itulah kami akhirnya bisa berbincang panjang lebar ketika memutuskan untuk makan malam bersama. Jadi, kamar depan kamar lo itu kosong dari dulu. Gak pernah ada yang tahan lama tinggal di situ. Termasuk kamar lo juga sering kosong. Gue tahu ceritanya dari penghuni kos lama yang udah pindah. Kosan itu emang serem sih, angker. Makanya gue juga mau pindah. Tapi minggu depan lah gue pindah ke kos baru. Asti juga udah duluan pindah kemarin. Sama, dia juga ketakutan. Katanya dulu banget di kos itu pernah ada yang meninggal, perempuan. Tapi gak jelas kenapa meninggalnya. Tapi gue gak tahu di kamar yang mana. Makanya gue seneng akhirnya lu pindah juga. Aldi menjelaskan panjang lebar.
Aku hanya ternganga mendengar ceritanya. "Kenapa nggak cerita dari awal sih bang? Tega amat deh." Aku bilang begitu. "Ya nggak enak lah. Masa iya gue udah cerita begituan sama anak baru?" Begitulah cerita dari Aldi, semakin membulatkan tekadku untuk pindah saja. Sampai akhirnya aku menemukan tempat kos baru yang aku tempati sampai sekarang. Hai, balik lagi ke gue Bri. Sekian cerita untuk malam ini dan semoga bisa menjadi penghantar tidur. Tetap waspada buat yang baru saja tinggal di kos baru. Tetap sehat supaya bisa terus deg-degan bareng. Salam Bri. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Bri Story tentang kos-kosan yang ada di daerah Senopati, Jakarta. Saya juga nggak tahu ya daerah Senopati itu daerah mana. Tapi ya serem juga ya. Jadi hantunya itu kalau di akhir cerita nggak bisa tembus pintu, dia malah buka pintu gitu. Ya mungkin pintunya digerakkan secara apa ya, goib juga bisa jadi sih. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.